teman-teman di rumah, bagi kalian yang menonton video ini. Selamat datang di Haskes Hima Akuntansi Podcast. Di sini video pertama podcast dari Hima Akuntansi. Sebelum nanti beranjak terlalu jauh ke podcastnya atau perbincangan yang lebih dalam, mungkin ingin mengetes teman di rumah dengan jargonnya Hima. Aktivis Hima saya. Sebelum beranjak ke materi atau istilahnya perbincangan di sore hari kayak hari ini, mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Raden Andra Divinsa Reza. Di sini saya sebagai host podcast Hima Akuntansi. Saya dari semester 5. Mungkin kelihatannya masih muda, tapi ya semesternya agak tua lah. Di sini di podcast pertama ini akan membicarakan tentang mahasiswa berprestasi. Tentunya dengan narasumber yang memiliki track record yang tidak kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, memiliki pengalaman juga yang cukup banyak di bidang akademik maupun non akademiknya. Mungkin langsung disambut saja ya, yaitu Mbak Renata. Mungkin sebelum berbicara terlalu jauh, mungkin bisa perkenalkan dulu. Halo semuanya, aku Renata. Aku mahasiswa akuntansi Stasiun Surabaya dan sekarang aku lagi semester 7. Wih, itu lebih senior ya, berarti ya lebih senior daripada saya. Berarti pengalamannya juga lebih banyak daripada saya sendiri. Mungkin langsung masuk ke podcastnya nih. Mungkin dari perspektif orang tua kan anak kuliah itu kan keren, terus misalnya gaul-gaul dan sebagainya. Mungkin dari perspektif Mbak Renata, bagaimana sih rasanya jadi anak kuliah? Kalau dari perspektifku ya, jadi anak kuliah itu ya memang keren. Berarti kita diberi kesempatan untuk berkuliah, kita dapat kesempatan itu yang mungkin gak semua orang bisa ngerasain yang namanya kuliah. Tapi kalau dari aku sih, kuliah itu kayak sebuah tanggung jawab yang harus kamu emban, harus kamu selesaikan. Ketika kamu diberi amanah untuk berkuliah, jadi kamu harus membuktikannya dengan misalnya kamu berprestasi di nilai akademik, maupun misalnya kamu bisa membangun hobimu di prestasi non akademik. Benar-benar, saya setuju sih dari yang disampaikan sama Mbak Renata. Memang anak kuliah itu bukan hanya identik dengan gaulnya, istilahnya gayanya juga, tapi dari cara berpikir, dari kritisnya dia, tanggung jawabnya juga lebih berbeda ya, daripada siswa-siswa yang ada di sekolah. Mungkin kita kan ini ada di jurusan yang sama, jurusan akuntansi. Biasanya pandangan dari orang-orang jurusan akuntansi itu wah sulit banget sih. Terus habis itu ini matematikanya kuat ini pasti. Nah mungkin dari Mbak Renata gimana sih jadi anak akuntansi itu, suka banyak atau gimana? Gimana ya? Awalnya juga aku merasa takut karena jujur aku pertama itu bukan anak IPS. Jadi aku bener-bener yang nggak pernah ngerti akuntansi, ngerti cuma dasar. Jadi kayak pelajaran ekonomi. Tapi ketika aku kuliah di akuntansi semester 1, ya aku bener-bener harus fokus karena itu pertama juga bukan yang aku pelajari di SMA kan. Jadi kayak aku ini bener-bener baru, tapi setelah kita bener-bener ngikutin, bener-bener dengerin dosen, dan kuncinya sih pahami konsepnya ya. Jadi akuntansi itu bukan masalah kamu pintar ngitung apa enggak, tapi asal kamu paham konsepnya. Sama berarti kan anak akuntansi ini tergantung dari diri masing-masing ya. Adalah ketika kita niat, kita mau ingin lebih dari yang apa yang kita inginkan, selama itu kita diri usaha dan doa itu bisa. Buktinya ada Mbak Renata, walaupun di basicnya bukan di anak IPS, dia di IPA, tapi buktinya sekarang dia ada duduk di sini sebagai mahasiswa berprestasi tentunya. Lalu dari Mbak Renata, bagaimana cara survive di dunia perkuliahan yang katanya ya di dunia perkuliahan itu berbeda banget, sangat kontras dengan yang ada di sekolahan, di mana mungkin dasarnya itu lebih solid atau tentunya itu lebih enak misalnya untuk diajak nongkrong dan sebagainya. Mungkin di dunia perkuliahan itu lebih kayak individualisme dan sejenisnya. Bagaimana dari Mbak Renata? Kalau menurut aku sih nggak individualisme ya, justru di perkuliahan aku malah belajar gimana caranya kita bekerja sama dengan orang, gimana caranya kita negosiasi
sesama mahasiswa, gimana caranya kita berkomunikasi dengan dosen. Jadi untuk kata individualisme itu balik lagi ke anaknya sendiri, anaknya bisa bersosialisasi dengan lingkungan apa enggak sih? Memang dari saat ini memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Memang di sini memang saya juga belajar dari situ bagaimana cara kita untuk menepis diri kita sendiri, untuk bagaimana cara kita membawa teman, bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita menata komunikasi kita, cara bicara dan sebagainya. Jadi memang individualisme mungkin kalau dari ini sih memang agak individual tapi tidak sepenuhnya. Balik lagi kepada pribadi masing-masing, apakah mereka mau membuka diri kepada sekitarnya atau tidak. Justru bukan individualisme sih, gimana caranya kita membangun koneksi semasa kuliah itu. Justru kalau misalnya kitanya beranggapan oh kuliah itu individu satu-satu, ya menurutku pemikirannya salah juga sih. Setuju. Mungkin ini yang akan ditanyakan juga dari teman-teman mungkin yang menjadi pikirannya mereka selama menjalani kuliah. Kira-kira apa kesulitan terbesar dari Mbak Renata sendiri, istilahnya hingga saat semester ini, semester 7, apa yang menjadi kesulitan terbesar itu? Kalau kesulitan terbesar benar-benar yang aku hadapin dari semester awal sampai akhir itu tentunya manajemen waktu ya. Tapi balik lagi selama dari semester 1 sampai semester ini gimana cara aku buat bisa bagi waktu, gimana cara aku bisa manajemen waktuku. Kalau aku sih sehati pakai kayak Google Notes atau Google kalender gitu. Jadi kegiatanku bisa di list gitu, mana yang penting, mana yang diprioritaskan gitu. Berarti kesulitan terbesar yang apalagi ini ada mahasiswa baru ya. Pasti bertanya-tanya kepada kakak tingkat, Mas, kesulitan terbesarnya itu apa sih? Apalagi kita sebagai organisator, sebagai mengikuti organisasi, itu apa sih yang menjadi kesulitan? Saya pun juga merasakan karena bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga, bagaimana cara membagi waktu untuk saya tetap belajar dan tidak lupa cara saya mengembangkan skill saya tentunya, bahwa itu juga tidak kalah penting ke depannya. Jadi bagaimana cara Mbak Renata membagi waktunya memang itu menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Tapi biasanya ketika kita ditempa banget, apalagi kita masuk ke dalam situasi tersulit, kita memang hakikat dari manusia itu misalnya the word of kepepetnya itu keluar ya? Ya, betul. Rasa banget ketika kita kepepet, apalagi misalnya kita join organisasi ya, terus juga ada deadline tugas, otomatis kita harus ngerti yang mana yang harus diprioritasin. Memang secara gak langsung naluri dari manusia juga keluar di situ. Mungkin kesulitan terbesarnya adalah membagi waktu yang dirasakan dari Mbak Renata. Tentunya juga saya juga merasakan membagi waktu itu juga tidak gampang, dan menanggulanginya tadi ada Google Notes, kalender, ada aplikasinya juga Notion. Ya, aku juga pakai Notion. Ya, itu Notion itu juga membantu banget. Dengar ini Mbak ya, apa namanya? Dengar selintingan itu Mbak Renata mendapat beasiswa nih. Nah, saya ini yang menjadi salah satu goal dari mahasiswa secara umumnya itu bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa? Istilahnya pertama untuk meningkatkan beban orang tua, untuk istilahnya nambah-nambah achievementnya mereka. Itu bagaimana sih? Kalau dari aku sih, aku dapat tipe beasiswa yang harus punya IPK yang paling tinggi di kelas, dan aku ini bukan beasiswa yang dari luar sih, jadi benar dari internal spesial, namanya Perpendiknas ya. Yaitu kalian harus benar-benar punya nilai yang di atas teman-teman kalian buat dapetin beasiswa tersebut. Tapi kalau misalnya kayak beasiswa di luar gitu banyak kok, kalian bisa cari aja di internet, di Instagram itu udah banyak. Memang di stasiun sendiri kan memang banyak program-program beasiswa juga tentunya yang istilahnya yang dibuat oleh Sesia untuk mahasiswanya. Dari sini memang katanya Mbak Renata tadi kan mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Tentunya kan mempertahankan itu lebih sulit daripada memperebutkan. Iya. Jadi
pacaran itu kan ditikung. Itu mempertahankan lebih sulit untuk memperebutkan tikung. Jadi di sini mungkin konsistensi dari Mbak Renata sendiri, bagaimana caranya dan tipsnya dari Mbak Renata untuk teman-teman di rumah? Caranya konsisten ya, pertama kalian juga harus benar-benar perhatiin dosen kalau nerangin. Jangan, kalau misalnya diterangin jangan fokusnya kemana-mana. Kalau bisa ya kalian benar-benar belajar. Aku memang bukan tipe orang yang belajar setiap hari, bukan, tapi aku lebih ke dengerin dosen pas hari H. Aku reviewnya itu hampir 1 kali ujian. Jadi kalau menurutku gimana caranya kalian nemuin tipe belajarnya kalian. Nah, itu menurutku yang paling penting. Tipe belajar kalian itu bisa nentuin gimana kalian bisa konsisten dalam suatu perkuliahan. Jadi ini memang penting juga sebenarnya dalam perkuliahan. Soalnya aku pun merasa banget ketika kita ingin pertama-tama kita harus mengenali diri kita terlebih dari cara belajarnya kita. Seperti ada yang audio, ya auditori, ada yang visual, ada yang misalnya baca atau sudah paham. Dari itu nanti kalian bisa mengerti bahwa bagaimana cara kalian belajar, dan itu kalian bisa memantapkan dan misalnya menghapus di cara belajar kalian. Jadi memang Mbak Renata ada organisasi, ada belajar dan sebagainya, tentunya ada kegiatan-kegiatan di luar kuliah. Ya. Namun di sini Mbak Renata memiliki konsistensi yang tinggi juga di pembelajaran juga di bidang akademiknya. Itu bagaimana sih Kak? Ya balik lagi sih, niat sih pertama. Kalau kamu niat pasti kamu bisa, yakin aja sih. Jadi kalau aku sih konsep hidupku juga sih, kalau misalnya diniatin terus aku percaya aja prosesnya, nanti hasilnya itu bakal datang akhir. Gimana caranya kamu percaya prosesnya, gimana caranya kamu menjalani proses itu sungguh-sungguh. Kalau misalnya kamu nggak niat bakal nggak konsisten sih, udah lihat. Berarti menetapkan tujuan serta dengannya jangan lupa ya berusaha didampingi juga dengan doa ya Mbak. Ya. Itu yang paling penting itu. Terkadang orang-orang saat ini itu terlalu berorientasi pada hasil tapi melupakan pada prosesnya. Itu tidak kalah penting sih, proses. Mungkin dengan Mbak Renata mendapatkan beasiswa ini, tentunya dengan keberhasilan ini kan bisa disebut dengan keberhasilan dari suatu achievement. Ya, suatu achievement juga. Pasti ada yang menjadi sosok motivasi atau hal-hal yang menjadi motivasi terbesar dari Mbak Renata. Itu kira-kira apa atau siapa? Oke, motivasi terbesarku kalau siapa tentunya orang tuaku. Ya, otomatis kedua orang tuaku juga udah berjasa kan, apalagi dari aku kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai aku perkuliahan pun, ya itu motivasi terbesarku. Aku bisa niat dan konsisten dalam dunia perkuliahan. Kalau apa sih, ya lebih ke pembenaran diri sih, perbaikan diri sendiri, pengembangan diri sendiri gitu. Gimana caranya aku bisa lebih baik dari hari ini ke hari berikutnya, itu aku bisa jadi sosok yang lebih baik. Memang memang motivasi terbesar memang dari orang tua. Ya. Ketika kita masih diajari berjalan, diajari berlari, berbicara dan sebagainya, itu memang menjadi motivasi terbesar dari Mbak Renata. Dan juga tentunya Mbak Renata yang saya sebutkan memegang prinsip diusahakan bahwa hari besok itu lebih baik daripada hari saat ini. Percaya aja sih. Ya, percaya Mbak. Mungkin ketika Mbak Renata mengikuti organisasi ini menjadi dilematik dari setiap mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Takut ya, mungkin ini selalu menjadi ketakutan dari setiap mahasiswa. Pokoknya selalu menjadi momok dan sudah menjadi alasan bagi mahasiswa yang tidak ikut organisasi. Ketika mengikuti organisasi berarti ada yang harus dipertaruhkan, ada yang harus dipertaruhkan dalam tenaga, waktu dan sebagainya. Itu mungkin lebih detailnya lagi, bagaimana sih cara
mengimbangi waktu antara ilmu dan akademik, karena hal itu tuh memang mudah untuk diucapkan, namun butuh komitmen yang besar, butuh niat yang tinggi juga untuk mengimbangi antara organisasi dan akademiknya. Kalau dari aku, gimana cara aku ngebalancein kehidupan organisasi sama kehidupan kampus tuh ya, pertama kamu harus tahu tujuanmu. Kamu ikut organisasi tuh jangan cuma ikut-ikutan yang pertama. Jadi kamu harus tahu tujuanmu ada di organisasi itu tuh kamu bisa memberikan sumbangsi apa ke organisasi, kamu bisa memberi dampak apa ke organisasi tersebut. Setelah kamu tahu tujuan, yaitu konsisten. Dengan adanya kata konsisten itu, kamu bisa otomatis memprioritaskan mana yang penting duluan. Semua kalau misalnya dibilang organisasi atau kuliah, kamu milih mana? Pasti orientasi kita berkuliah kan kuliah, jadi pembelajaran. Tapi kalau kamu udah nyemplung di organisasi, kalau kamu udah ikut join suatu organisasi, ya kamu juga harus memprioritaskan organisasi tersebut, walaupun itu cuma rapat atau apapun itu. Berarti di sini cara bagi waktunya dengan melihat kepentingan dari sini juga dalam belajar ya, cara membagi waktu. Di sini juga kita dapat melihat mana yang penting dan mana yang paling terdesak, dan mana yang penting dan tidak terdesak, apakah ini harus dikesampingkan terlebih dahulu atau bagaimana. Itu belajar banyak dari organisasi ini. Jadi organisasi ini tidak kalah penting dalam menunjang skill kalian tentunya. Karena di sini belajar bagaimana cara public speaking. Tentunya saya pun dulu tidak seperti ini. Dikarenakan organisasi saya dipaksa ya meningkatkan skill saya, bagaimana cara saya menghadapi orang lain, mengenali karakter seseorang. Tentunya kalau misalnya kalian dapat mengambil hikmahnya, itu mungkin bisa diterapkan di dunia perkuliahan. Sepertinya mengenali dosen, itu kan tentunya tidak gampang, tidak bisa. Dan semua orang bisa mengenali dosen atau mengenali karakter orang. Itu tidak, bagaimana cara mengenali orang kan tidak bisa dideskripsikan. Itu tentunya dengan nalurinya gitu ya, intuisi, menggunakan intuisi. Setelah apa ya, hingga semester 7 ini mungkin pasti dari Mbak Renata kesan-kesannya yang dirasakan hingga saat ini. Kesan gimana nih? Ketika organisasi dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Oke. Kalau kesan sih, ya jujur aku bener-bener berubah sih. Dulu aku tipe orang yang lebih milih untuk diam, bukan orang yang inisiatif kalau misalnya disuruh maju. Tapi semenjak join organisasi itu ngaruh banget ke kemampuan berbicara aku. Terus itu bagaimana caranya kita mengenali watak seseorang, nah itu bisa kita terapin kan di dalam dunia perkuliahan. Gimana caranya kita mengenali dosen, sifat dosen, karakteristik dosen, gitu sih. Jadi memiliki, walaupun dengan waktu yang misalnya mengorbankan waktu yang banyak, tenaga, pikiran dan sebagainya, tentunya memiliki feedback juga ya. Gimana ya? Semua yang kita lakuin itu pasti kita harus korbanin, kalau nggak tenaga, waktu ya uang ya, antara tiga itu. Nah, tentunya kita harus ngelakuin sesuatu yang berguna buat kita, ngelakuin sesuatu yang memberi dampak positif ke kita. Dimana kita misalnya kalau kita join organisasi, kita dapat banyak feedback yang gak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Contohnya kayak soft skill, koneksi, itu kan kita nggak bisa. Kita mungkin bisa bayar kuliah, tapi kita nggak bisa bayar yang namanya koneksi. Memang benar sih. Yang juga pernah saya dengar, ketika Anda memberikan sesuatu yang positif, nanti bakalan Anda menuai hasilnya nantinya. Mungkin ada pesan-pesan sih buat teman-teman podcast di rumah sebelum kita akan mengakhiri podcast pada sore hari ini. Kalau pesan dari aku ya, selama kalian berkuliah, apalagi kalian masih semester 1, jangan lupa nentuin tujuan panjang kalian itu apa. Terus kalau bisa dan kalau kalian mampu dan niat, join aja organisasi. Nah, join di mana? Oke, setelah kalian join, nah bener-bener kalian jalani. Jadi kalian bisa nuai hasilnya. Kalian bisa dapat, selain kuliah dapat ilmu, kalian juga meningkatkan soft skill kalian. Jangan lupa ikut-ikut kegiatan yang nambah competitive advantage
dari diri kalian gitu loh. Jangan kalau misalnya kalian kuliah kupu-kupu banget, nilai plus kalian dibanding orang-orang lain itu apa? Nanti bakal ngarah sih ke dunia kerja. Udah sih. Ini kayaknya sih apa ya, tertusuk banget ya. Mungkin podcast indie ya sore hari mungkin sampai saat ini, ketemu di podcast berikutnya. Aktivis Hima aja.